Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil akhir dari tugas yang telah kami kerjakan bersama sebagai bagian dari ujian akhir semester. Sebelum memulai penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Soma Ramdhani Setiawan, dengan NPM 4523210106. Dengan saya Muhammad Haikal Erlana dengan NPM 4523210074. Saya Len Ferdiansyah, NPM 59. Saya Muhammad Fadlan Depandi dengan NPM 65. Saya Muhammad Rasaka dengan NPM 78. Oke, selanjutnya di sini ada bukti wawancara agen Satria. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakangnya di sini agen minuman Satria adalah usaha distribusi air minum kemasan dan sembako seperti mie instan, kopi, susu, dan kecap, dan yang didirikan oleh Bapak Sahil Nurdini sejak 2009. Usaha ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya air minum yang permintaannya konsisten. Lokasinya strategis di pinggir jalan raya pusat kota, serta menawarkan layanan antar gratis door to door untuk pelanggan individu, toko, UMKM, hingga agen. Strategi operasional disesuaikan dengan musim. Stok air ditingkatkan saat kemarau, sedangkan produk makanan instan lebih banyak saat musim hujan. Namun usaha ini menghadapi tantangan seperti persaingan harga, lemahnya pengawasan stok, dan kurangnya promosi digital. Alasan membuat aplikasi di sini, alasan utama yang dihadapi oleh agen Satria adalah kurangnya sistem digital yang mendukung penjualan dan pemasaran operasional secara online, yang menghambat berlangsungnya bisnis dalam persaingan pasar. Di sini permasalahannya ada 5. Yang pertama di sini sulitnya akses bagi pelanggan. Masyarakat kesulitan mencari agen terdekat karena tidak ada platform digital yang menyediakan informasi, lokasi, dan kontak. Yang kedua, keterbatasan promosi. Agen belum dikenal luas karena belum tersedia di media sosial dan periklanan digital. Yang ketiga, pencatatan manual. Sistem pencatatan manual beresiko menimbulkan human error dalam pengelolaan stok dan transaksi. Yang keempat, kurangnya pemantauan real time. Tidak ada sistem yang memantau stok masuk dan keluar secara real time dari supplier. Yang terakhir di sini ada analisis bisnis terbatas, sulit menggunakan analisis penjualan dan mengambil keputusan strategis karena data tidak tersimpan secara sistematis. Selanjutnya di sini ada tujuan membuat aplikasi, merancang sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisien operasional, jangkauan pemasaran, dan kualitas layanan agen minuman Satria. Di sini ada 3. Yang pertama di sini ada tujuan secara teknis, mengimplementasikan konsep OOP dalam perancangan sistem. Yang kedua ada membuat kelas diagram dan use case diagram. Yang ketiga merancang database yang terstruktur dan efisien. Untuk tujuan secara fungsional di sini ada pencatatan dan pengelolaan stok real time, pemesanan dan konfirmasi transaksi online, otomatis laporan keuangan. Yang terakhir ada tujuan non-fungsional. Di sini meningkatkan akurasi dan kecepatan transaksi, memperluas jangkauan pelayanan melalui digitalisasi, mendukung keputusan bisnis berbasis data. Selanjutnya ada proses dan kendala bisnis. Di sini ada profil bisnisnya, biodata narasumbernya yaitu nama usaha, toko agen Satria, pemilik usaha Bapak Sahil Nurdini, berdiri sejak 2009, alamatnya Jalan Haji Muhammad Daud SH nomor 87 RT 1 RW 4 Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara. Untuk deskripsi usahanya, agen minuman Satria adalah usaha distribusi air minum kemasan dan sembako yang berdiri sejak 2009.
Dikelola Bapak Sahil Nurdini, berlokasi strategis di tengah kota, melayani individu hingga UMKM dengan layanan antar gratis. Usaha ini menghadapi tantangan harga kompetitor, pengawasan stok, dan terbatasnya promosi digital. Selanjutnya untuk kendala bisnisnya, yang pertama itu ada cuaca. Saat musim hujan tiba, terjadi penurunan permintaan air mineral dalam kemasan karena kebutuhan masyarakat akan air minum kemasan cenderung berkurang. Yang kedua, ada kompetitor. Di sekitar lokasi Agen Satria terdapat banyak toko serupa, sehingga memicu persaingan harga yang ketat dan berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat. Untuk selanjutnya, target yang diberikan supplier, Agen Satria memiliki target yang tidak sesuai dengan target yang diberikan oleh supplier, seperti penyimpanan di gudang yang sudah penuh atau kelebihan stok. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan solusi apa saja yang ditawarkan. Yang pertama, digitalisasi sistem bisnis untuk mencatat dan mengelola semua aktivitas bisnis secara digital dan terstruktur. Lalu yang kedua, pemanfaatan platform digital, yaitu memungkinkan pelanggan memesan langsung dan mengetahui info produk dari mana saja. Lalu yang ketiga, pengelolaan stok dan produk otomatis, sistem mencatat stok secara otomatis ketika transaksi terjadi dan memberikan kontrol terhadap ketersediaan barang. Lalu yang keempat, integrasi proses bisnis dari supplier ke customer, yang dimana admin bisa memesan ke supplier, lalu supplier mengirim kembali ke admin, lalu admin kirim ke pelanggan. Semua terdata rapih ke dalam sistem. Lalu yang terakhir, yaitu laporan penjualan otomatis dan cepat. Fitur laporan pendapatan, produk terjual, dan transaksi yang langsung tergenerate dari data sistem. Mungkin segitu saja untuk pembahasan solusi yang ditawarkan. Mari kita lanjut untuk ke presentasi yang bersama-sama. Kemudian masuk di functional recruitment-nya. Di sini ada dua akses. Pertama ada user atau sebagai pembeli. Nah, itu ada bagian login, ada logout, register, lupa password. Kemudian di setting ada profile, bio, pengaturan seperti notifikasi, privacy dan bahasa. Lalu ada bantuan, ada ganti akun. Kemudian pada bagian beranda itu ada fitur view all. Kemudian ada from testimony. Lalu daftar lalu fitur footer seperti pada umumnya. Kemudian ada produk seperti search produk untuk mencari produk yang ingin dibeli. Kemudian ada rekomendasi produk. Ada pilih produk, lalu add to cart. Kemudian ada fitur keranjang untuk memilih quantity, bisa menambah, mengurangi. Kemudian memilih produk yang ingin dibeli. Lalu ada fitur checkout. Kemudian membuat pesanan. Lalu ada tentang kami. Di tentang kami itu berisi informasi terkait dari Agen Satria. Kemudian selanjutnya bagian admin. Admin itu ada login admin, profil admin. Kemudian ada 5 fitur. Pertama itu ada beranda pertama. Dan ada search, kemudian ada display informasi, misalnya terkait total penjualan, total member dan lainnya. Lalu di bagian produk, lalu di bagian pesanan ada display informasi pesanan, kemudian bisa edit informasi pesanan. Di bagian produk ada search untuk mencari produk, kemudian ada display informasi produk. Lalu di situ ada fitur bisa update produk, update stok, kemudian update harga. Ada fitur pelanggan untuk mendisplay informasi pelanggan atau member. Kita bisa menambah dan mengurangi misalkan. Dan ada fitur laporan untuk mendownload laporan mingguan. Kemudian bisa juga diubah menjadi laporan bulanan maupun harian. Lalu ada fitur logout untuk keluar dari akses bagian admin. Selanjutnya ada aktor atau role dan fitur sistem. Di sini, admin dalam bisnis ini berperan sebagai pemilik usaha yang mengelola minuman dari produsen atau supplier
dan menjual kembali kepada customer atau konsumen. Untuk role-nya sendiri atau di dalam sistemnya, ini ada login dan mengelola produk, mengelola data pelanggan dan supplier, memproses transaksi dan mencatat pembayaran, melihat dan mencetak laporan, lalu yang terakhir memproses pengiriman barang. Lalu yang kedua ada role non-teknis atau di luar sistem dari aplikasi, yaitu yang pertama memasarkan produk yang menjual produk dari produsen kepada konsumen, mengambil keputusan perencanaan bisnis, serta pengelolaan operasional bisnis usaha. Dan yang terakhir melakukan layanan antar barang langsung kepada alamat penerima atau door-to-door. Lalu selanjutnya untuk supplier. Supplier berperan sebagai produsen minuman yang melakukan kerjasama kepada agen untuk menjual kembali kepada usaha-usaha kecil seperti UMKM dan lainnya. Supplier tidak memiliki hak akses terhadap aplikasi, namun berperan penting dalam proses bisnis sebagai penyedia dan pengirim barang kepada agen. Semua interaksi supplier dicatat atau direspon oleh admin melalui sistem. Lalu terkait role system, yaitu mengikut perspektif use case yang kami buat. Yang pertama, admin itu bisa melihat permintaan stok kepada supplier, dan lalu admin memproses pengiriman barang yang disediakan oleh supplier langsung kepada konsumen. Lalu untuk role non-teknisnya adalah melakukan pengiriman produk minuman kepada agen untuk memasarkan dan mendistribusikan produk kepada usaha sekitar. Lalu menyediakan produk minuman sesuai permintaan dari admin atau agen. Lalu yang terakhir melakukan pengiriman produk ke agen untuk dijual kembali. Selanjutnya di bagian customer seperti toko-toko kecil, UMKM, dan sejenisnya berperan sebagai konsumen akhir dari proses penjualan produk minuman. Role dalam customer atau dalam sistem ini, yang pertama dia bisa login ke aplikasi, melihat daftar produk yang tersedia, melakukan pembayaran atas pemesanan, lalu melihat status pesanan. Yang terakhir menerima produk setelah sudah dikirim. Lalu untuk non-teknis atau di luar dari aplikasi, konsumen atau pihak akhir yang membeli produk untuk dikonsumsi pribadi. Lalu yang terakhir bisa menjadi mitra bisnis yang membeli dan menjual kembali produk air minuman kepada pelanggan lain ataupun konsumen lainnya. Lalu terkait entitas utama atau master dan juga entitas dari transaksional. Yang pertama yaitu adalah admin. Admin adalah entitas admin yang berfungsi untuk mengelola sistem secara keseluruhan termasuk pengelolaan data pelanggan, supplier, transaksi, dan lainnya. Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh. Seperti yang kita lihat di dalam atribut ini ada ID admin, nama admin, dan username dan juga password. Lalu selanjutnya ada pelanggan atau entitas pelanggan menyimpan informasi mengenai pemilik toko atau UMKM yang melakukan pemesanan produk. Untuk atributnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, jenis pelanggan, alamat, nomor HP, dan juga metode pembayaran. Lalu selanjutnya ada pada bagian produk, yaitu menyimpan data semua barang yang akan dijual, termasuk air minum dan produk sembako. Di sini atributnya ada ID produk, nama produk, jenis produk, harga, stok satuan, ID admin, dan ID supplier. Lalu yang terakhir untuk supplier, di mana entitas supplier ini digunakan untuk menyimpan informasi mitra penyedia produk, khususnya brand minuman yang dipasok ke pelanggan. Untuk atributnya ada ID supplier, nama produk, jenis produk, alamat supplier, dan nomor kontak. Lalu selanjutnya di sini ada detail transaksi jual. Di detail transaksi jual ini atributnya ada ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, dan harga satuan. Lalu ada transaksi penjualan. Di transaksi penjualan ini atributnya yaitu ada ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, ID admin, total bayar, metode pembayaran, dan status. Lalu selanjutnya kita beralih ke diagram-diagram yang ada pada agen Satria. Yang pertama di sini ada use case diagram.
di mana agen minuman Satria merupakan sebuah bisnis distribusi minuman yang melibatkan 3 aktor utama. Yang pertama, admin atau pemilik, yaitu Bapak Sahil Nurdini, dan yang kedua adalah supplier, dan yang ketiga adalah pelanggan. Dan perlu digarisbawahi adalah supplier tidak memiliki hak akses terhadap aplikasi, namun berperan penting dalam proses bisnis sebagai penyedia dan pengirim barang kepada agen. Semua interaksi supplier dicatat atau direspon oleh admin melalui sistem. Yang pertama kita lihat di sini ada pada bagian admin, yang dimana admin bisa login, kelola produk, kelola pelanggan, memproses transaksi, dan bisa mendownload sebuah laporan penjualan. Di mana untuk login ini sudah termasuk konfirmasi password untuk login ke aplikasi, lalu di dalam kelola produk sudah bisa mengupdate stok, dan untuk kelola supplier, semisal admin ingin melakukan permintaan stok kepada supplier, lalu di dalam supplier ini nanti memproses pengiriman barang kembali lagi ke admin, lalu admin mengelola stok produk dan langsung mengupdate stoknya. Lalu untuk kelola pelanggan ini sudah include dengan tambah pelanggan, edit pelanggan, dan juga lihat data pelanggan. Lalu untuk memproses transaksi, ini bisa melihat status pesanan, update stok, nota, atau bukti pembayaran. Lalu untuk laporan penjualan, di sini bisa melihat laporan produk terjual, laporan transaksi, dan laporan pendapatan. Selanjutnya ada di bagian aktor pelanggan. Di sini hanya login, melihat produk, membayar, melihat status pesanan, dan menerima produk. Dan untuk di membayar, melihat status pesanan, dan menerima produk, ini bisa melihat status pesanan. Lalu untuk di bagian login, situ sudah include dengan konfirmasi password untuk masuk ke dalam aplikasi yang telah kami buat. Selanjutnya masuk di kelas diagram. Kelas diagram ini representasi sistem penjualan berbasis objek. Terdapat beberapa kelas, dalamnya ada kelas admin, pelanggan, supplier, produk, transaksi penjualan, dan detail penjualan. Yang pertama ada admin, itu atributnya ada ID admin, nama admin, username, password, kemudian metodenya itu admin bisa membuat data admin baru, memperbaharui data admin, menghapus data admin, proses login, terus bisa melihat daftar transaksi yang ada di fitur admin. Dan pelanggan itu ada ID unik pelanggan, nama pelanggan, jenis, kemudian alamat, nomor handphone, dan metode pembayaran yang digunakan. Jadi metodenya ada plus create pelanggan untuk menambahkan pelanggan, plus update pelanggan untuk memperbaharui data dari pelanggan, kemudian plus delete pelanggan itu untuk menghapus pelanggan, plus detail pelanggan untuk melihat detail dari pelanggan. Lanjut di supplier, ada ID supplier, nama supplier, jenis produk, alamat supplier, kontak supplier. Metodenya ada plus create supplier untuk menambahkan supplier baru, plus update supplier, memperbaharui data dari suppliernya, dan delete supplier, menghapus supplier itu. Plus detail supplier itu melihat detail yang dijual dari suppliernya atau produk yang dikirim. Kemudian bagian produk ada ID produk, nama produk, jenis produk, harga, stok, satuan, ID admin, dan ID supplier. Sini metodenya itu ada create produk, itu untuk menambahkan produk baru. Kemudian ada plus update produk, memperbaharui produk, dan ada plus delete produk, menghapus produk yang dijual. Update stok untuk memperbaharui stok, dan plus detail produk untuk menampilkan detail dari informasi produk tersebut. Kelima ada transaksi penjualan, ada ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, ID admin, total bayar, metode pembayaran, dan status. Metodenya ada plus create transaksi, membuat transaksi baru, plus update status, memperbaharui status transaksi, plus hitung total bayar untuk menghitung total dari seluruh pembayaran. Ada plus delete transaksi, menghapus data transaksinya. Kemudian ada plus detail transaksi, menampilkan detail dari transaksi.
Terakhir ada detail transaksi jual, itu ada ID, atributnya ada ID detail, dan ID transaksi, ID produk, jumlah, dan harga satuan. Kemudian metodenya ada plus add detail, itu untuk menambah detail dari transaksinya, dan get subtotal, menghitung subtotal dari barang yang dibeli, itu untuk menghitung jumlah barang dan harga satuannya. Kemudian ada plus delete detail untuk menghapus item dari transaksi. Dan relasi antar kelasnya ada admin, dia memiliki relasi ke produk dan transaksi penjualan. Lalu pelanggan memiliki relasi ke transaksi penjualan, supplier relasi ke produk, transaksi penjualan terhubung dengan detail transaksi jual, lalu ada produk yang terhubung dengan detail transaksi jual. Selanjutnya ada diagram RD. Diagram RD ini menggambarkan struktur database serta hubungan antar tabel sama admin. Ini ada ID admin, nama admin, username dan password. Itu relasinya terhubung dengan tabel produk sebagai menginput data produk. Kemudian berhubungan dengan transaksi penjualan untuk memproses dari transaksi penjualannya. Yang kedua ada pelanggan, itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, jenis, alamat, HP. Lalu ada metode pembayaran. Kemudian relasinya itu satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Dan yang ketiga ada produk, itu ada ID produk, nama produk, jenis produk, harga, stok satuan, ID admin, ID supplier. Relasinya itu produk itu terhubung ke admin dan supplier, dan produk itu digunakan sebagai transaksi lewat detail transaksi jual. Kemudian ada supplier sebagai penyedia barang, itu ada ID supplier, nama supplier, jenis produk, alamat, dan kontak. Relasinya itu menyediakan barang ke produk. Nah, yang kelima ada transaksi penjualan. Untuk mencatat setiap transaksi penjualan itu ada ID transaksi, tanggal, pelanggan, ID admin, total bayar, metode pembayaran, status. Nah, di relasinya itu transaksi penjualan itu terkait dengan admin untuk menginput transaksi penjualannya. Kemudian terkait dengan pelanggan, pelanggan untuk melakukan pembelian. Lalu detail produknya itu untuk merekam hasil yang dilakukan oleh si pelanggan di dalam tabel detail transaksi jual. Nah, yang terakhir ada detail transaksi jual, itu untuk merinci dari produk yang dibeli oleh pelanggan. Nah, ini ada atributnya itu ada ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, harga satuan. Relasinya itu untuk menghubungkan satu transaksi penjualan dengan banyak produk. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan alur komunikasi antara aktor yang berisi admin, pelanggan, dan supplier dengan entitas sistem, yaitu admin, pelanggan, supplier, produk, transaksi, dan detail transaksi secara berurutan berdasarkan waktu. Aktornya yaitu ada admin sebagai pengelola utama sistem, yang kedua ada pelanggan, penerima layanan atau pembeli, yang terakhir ada supplier yaitu pemasok produk. Entitas sistemnya itu ada admin, pelanggan, supplier, produk, transaksi, detail transaksi. Nah, alur interaksinya yaitu yang pertama itu registrasi dan login. Pelanggan dan supplier akan melakukan create akun. Lalu sistem akan memberikan respon seperti registrasi berhasil atau tidak. Lalu proses login dilakukan dengan validasi menggunakan cek login. Yang kedua, manajemen pelanggan dan supplier oleh admin. Admin ini dapat melakukan create pelanggan dan create supplier, update, delete, dan detail. Lalu sistem akan memberikan respon berhasil atau tidaknya aksi tersebut. Yang ketiga, manajemen produk. Admin dapat menambah produk, yaitu create produk, lalu melihat detail produk, stok, dan mengedit data produk, dan lain-lain. Interaksi dengan entitas produk yang menyimpan dan mengelola data barang.
Yang keempat ada proses transaksi pemesanan barang. Pelanggan memilih produk dan mengisi data pemesanan. Dalam loop, sistem membuat detail transaksi untuk setiap produk yang dipesan, menggunakan data dari produk dan harga satuan. Transaksi dibuat di entitas transaksi dan detail transaksi. Yang kelima yaitu ada pembayaran dan konfirmasi. Pelanggan melakukan pembayaran, input pembayaran, lalu sistem akan melakukan validasi yaitu update status, terus konfirmasi transaksi itu akan disetujui oleh admin. Lalu terakhir menampilkan hasil konfirmasi dari transaksi tersebut. Yang terakhir ada update stok. Setelah transaksi selesai, stok produk akan diupdate dengan update stok. Kesimpulannya, sequence diagram ini menyajikan skenario menyeluruh dari interaksi sistem mulai dari registrasi user, pengelolaan data, produk, supplier, pelanggan, hingga pemrosesan dan konfirmasi pesanan. Di sini selanjutnya ada flowchart-nya dari Agen Satria. Yang pertama di sini start, terus lanjut ke bawah, customer, login ke Agen Satria. Setelah itu customer melihat katalog produk. Setelah itu di sini ada Destination, pilih jenis pembelian, apakah grosir atau eceran. Kalau untuk grosir di sini langsung pilih produk jumlah banyak. Kalau untuk eceran di sini pilih produk dalam jumlah kecil. Setelah itu masukkan ke dalam keranjang yang sudah dipilih produknya apa saja. Terus setelah itu review kembali apa yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah review yang sudah ada di keranjang, setelah itu konfirmasi pesanan. Setelah itu admin terima notifikasi pesanan. Setelah itu admin cek ketersediaan stok. Nah, di sini ada decision stok tersedia atau tidak. Untuk yang ke kanan di sini stok tidak tersedia, berarti si admin langsung memesan barang tersebut ke supplier untuk kedepannya barang tersebut sudah ada. Setelah itu supplier kirim stok ke admin. Setelah itu admin update stok. Tadi kalau stoknya tersedia itu langsung ya, ini ke kiri. Setelah itu admin langsung konfirmasi pesanan. Setelah itu customer terima konfirmasi pesanan. Kemudian di sini ada decision lagi untuk memilih metode pembayaran. Di sini metode pembayarannya ada transfer ke kiri, untuk cash kanan. Setelah itu untuk transfer di sini customer transfer via bank atau e-wallet. Admin verifikasi pembayaran. Setelah itu pembayaran ada decision lagi, pembayaran valid atau tidak. Kalau tidak, di sini minta konfirmasi ulang, lanjut konfirmasi ulang ke customer untuk mentransfer ulang kembali. Setelah itu di sini kalau untuk ya, di sini ada admin proses pengiriman. Kalau untuk cash tadi langsung pembayaran tunai saat terima barang. Terus di sini itu ada decision lagi untuk metode pengambilannya, apakah diambil di toko atau diantar langsung ke lokasi. Kalau untuk antar ke alamat yang ke kiri, antar ke lokasi, setelah itu si admin proses pengiriman. Setelah itu
Untuk yang ambil langsung di sini customer langsung saja ke agen Satria, customer data ke lokasi, setelah itu customer bayar cash. Tadi lanjut ke yang antar ke alamat, setelah itu si admin proses pengiriman, setelah itu admin siapkan barang, pengiriman door to door, customer terima barang, transaksi selesai, dan end. Oke, selanjutnya di sini ada activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan alur proses pemesanan minuman oleh pelanggan melalui agen hingga proses pengiriman oleh supplier. Di sini pertama ada pelanggan lakukan login masuk ke dalam sistem menggunakan akun mereka. Nah, pertama yang selanjutnya itu pelanggan melihat katalog barang, lalu pilih produk yang ingin dibeli, lalu tambahkan ke keranjang. Kalau misalnya lanjut belanja, jika iya pelanggan memilih kembali produk, jika tidak pelanggan melakukan ke proses checkout. Jika pelanggan membatalkan pesanan, maka pelanggan bisa hapus dari keranjang, lalu bisa lanjut pelanggan checkout untuk menyelesaikan proses belanja. Lalu isi data pengiriman, pelanggan memasukkan informasi alamat dan kontak pengiriman, lalu konfirmasi pesanan, pelanggan mengirimkan konfirmasi untuk diproses oleh admin. Untuk yang kedua, sini ada admin. Di sini admin menerima notif pesanan baru dari pelanggan, lalu admin mengecek stok apakah stok tersedia atau tidak. Jika tidak, pesanan ditolak. Jika iya, pesanan diterima. Lalu admin menerima konfirmasi pembayaran dari pelanggan, lalu verifikasi pembayaran. Jika pembayaran valid, pelanggan diminta untuk konfirmasi ulang. Jika tidak, maaf, untuk pembayaran. Jika tidak, pelanggan diminta untuk konfirmasi ulang. Jika iya, instruksi dikirim ke gudang. Untuk selanjutnya dari supplier di sini menerima pesanan pengiriman. Di sini supplier menerima pesanan pengiriman untuk ke admin, lalu di sini supplier menyiapkan barang untuk dikirim, lalu memverifikasi barang masuk dan update stok barang. Untuk kesimpulannya, pelanggan di sini melakukan pembelian dan konfirmasi, admin memverifikasi pesanan dan stok, lalu menindaklanjuti berdasarkan ketersediaan, lalu setelah pembayaran divalidasi, supplier mengurus pengiriman. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk wireframe. Langsung saja ke Figma-nya untuk penjelasan wireframe. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas wireframe yang telah kita buat untuk agen Satria. Di sini merupakan dashboard, login admin, register admin, ini untuk lupa password, dan ini untuk pop-up-nya. Lanjut untuk di dashboard admin, produk admin, pesanan admin, pelanggan, dan juga laporan. Langsung saja kita menuju ke prototype yang sudah dibuat untuk di bagian dashboard admin. Jadi di sini kita bisa melakukan login untuk masuk ke dalam dashboard, tetapi kalau kita belum punya account, kita bisa register dulu dengan cara mengklik di sini. Lalu di sini kita tinggal memasukkan nama, username, email, password, lalu register. Setelah sudah diisi semua, maka tinggal klik register dan kita akan masuk ke login admin. Di sini sama juga ada username, email, password, dan konfirmasi password. Di sini bisa melakukan verifikasi email, misalkan kalau kita lupa dengan password kita. Lalu di sini langsung aja dan email berhasil dikirim. Lalu kita kembali lagi dan kita langsung login untuk masuk ke dashboard admin. Di sini merupakan beranda dari admin dashboard, yaitu agen minuman Satria. Di sini kita bisa melihat total penjualan, total pendapatan, member, dan juga penjualan teratas, dan juga update kalau misalkan ada member baru ataupun pesanan baru.
Lanjut, kita beralih ke dashboard produk. Di sini untuk produk-produk minuman, jenis, status, stok, dan juga harga. Di sini kita bisa melakukan update produk, lalu bisa update stok, lalu juga bisa update harga. Selanjutnya kita masuk ke dashboard pesanan. Di sini untuk pesanan ini bisa melihat ID pesanan, pelanggan, status, tanggal, total, dan juga edit. Di sini langsung saja kita masuk ke pelanggan dashboard. Di sini kita bisa melihat pelanggan-pelanggan apa saja yang membeli, siapa saja yang beli, dan ada email, nomor handphone, total pembelian, total barang, dan bergabung sejak tanggal, bulan, dan juga tahun. Di sini kita bisa langsung masuk ke dalam laporan yang dimana ketika barang sudah berhasil dibeli oleh konsumen, jadi kita bisa melihat laporan mingguan untuk total penjualan yang sudah terjual. Di sini juga ada bagian akun dari admin, dan di sini kalau nggak salah ada juga detail pesanan, bisa mengisi status dan juga alamat dan juga simpan. Lalu mungkin segitu saja untuk di bagian admin dashboard. Kita langsung keluar saja. Ya, keluar. Lanjut, kita beralih ke bagian user wireframe. Kita mulai aja lagi. Nah, di sini merupakan tampilan dari wireframe untuk user. Di sini seperti biasa ada header, yaitu ada produk, beranda, dan juga tentang kami. Dan di sini kita bisa lihat untuk bagian-bagian produknya di sini. Lalu untuk tentang kami seperti ini. Dan karena kebetulan kita harus melakukan pendaftaran agar bisa membeli sebuah produk yang kita inginkan, kita daftar. Di sini ada from register, sama halnya terhadap admin juga. Di sini ada register, nama, username, email, password, dan juga regis. Kalau misalkan sudah mempunyai account, di sini bisa langsung kita login aja. Dan di sini seperti biasa, kalau misalkan kita lupa dengan password kita tinggal bisa masuki email di sini dan langsung kirim, dan dia akan berhasil mengirim email yang kita mau. Lalu kita langsung login aja. Di sini kita sudah masuk dengan akun kita, yaitu Haikal Airlines. Di sini kita bisa lihat produk. Nah, produknya seperti ini karena ini wireframe, jadi tampilannya belum semua. Lanjut kita ke bagian best seller, terus ada untuk form pengisian dari pesan-pesan atau alasan. Terus di sini ada footer seperti biasanya. Kalau kita mau best seller, nanti dia langsung menuju ke sini. Terus nanti kalau mau ke produk, dia langsung menuju ke pop-up produk. Dan untuk tentang kami ya seperti ini. Dan kita memiliki visi misi seperti ini, menyediakan minuman berbagai rasa, serta menyediakan jasa pengiriman door to door. Lalu ini untuk layanannya, agen.satria@gmail.com, dan ini untuk nomor teleponnya. Lalu untuk kerjasama, di sini kita bisa melakukan kerjasama, dan ini tampilan pop-up dari kerjasama. Lalu untuk tampilan distributor seperti ini, lalu untuk agen resmi juga seperti ini. Semuanya sama sih sebenarnya. Lalu habis itu ada informasi cara membeli, cara pengambilan, dan juga cara penukaran. Dan di sini mungkin segitu saja untuk penjelasan dari user wireframe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di bagian mockupnya, di sini tampilannya sama seperti di wireframe. Bedanya mockup itu udah ada warnanya. Nah, sini warnanya kita menggunakan beberapa warna, ada ungu gelap, putih, kemudian ungu terang. Di sini ada juga ungu yang lebih terang lagi, seperti di sini. Hitam juga. Nah, mungkin seperti ini tampilan dari bagian beranda. Sini ada from pop-up-nya, konfirmasi. Kemudian di bagian tentang kami, informasi terkait dari agen Nuan Satria, visi misi, layanan. Nah,
Ini salah untuk dia daftar langganan. Itu kan tidak bisa karena dia punya akun, jadi harus daftar dulu. Ini muncul pop-up-nya seperti ini. Dan di bagian produk itu ada fitur search, rekomendasi, ini, tampilan dari view all produknya, dan di keranjang itu tampilannya seperti ini. Pertama ada pop-up keranjang dulu. Ini keranjang saya bisa kuantitinya itu bisa menambah, bisa dikurang, kemudian check out, sini masuk ke bagian check out, ada informasi terkait alamat, barang, pesan, opsional, metode pembayaran, rincian pembayaran, total harga. Nah, kalau udah pesanan itu udah selesai, misal sesuai semuanya, pesanan dibuat. Dan akan muncul pesanan berhasil dibuat. Eh, ada juga sini bagian form login page, ini udah ada warnanya, register, kalau wrong page tuh lupa password, ini pop-up-nya. Ketika email udah berhasil di input, lalu diklik kirim, muncul pop-up seperti ini, email berhasil dikirim. Ini ada untuk bagian profile, itu gabung dengan setting. Di profile itu ada nama, bio, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, email. Dan di pengaturannya ada pengatur notifikasi, privacy, bahasa, dan ada pusat bantuan. Ya, kurang lebih seperti itu. Seperti penjelasan dari wireframe. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai hasil akhir tugas analisis dan perancangan berorientasi objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sini bersama Mas Ail sebagai pemilik dari Agen Satria. Jadi Mas, di sini kami telah membuat sebuah desain dari website tersebut. Jadi sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam website ini. Nah, fitur pertama sebagai pengguna atau user. Nah, user tersebut atau pelanggan itu dia akan mengakses beranda awal dalam website tersebut. Nah, dalam beranda ini, misalnya dia mau langsung nih untuk membeli produk, itu tidak bisa. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan menampilkan tidak memiliki akun. Jadi untuk melakukan pembelian ini, si pelanggan itu harus mempunyai akun. Mas Ail ada yang mau diomongkan? Ada. Nah, kita bisa daftar, register, dan login. Di sini sudah muncul nama dari si customer tersebut, Mas. Nah, tandanya seperti biasa ada informasi terkait Agen Satria. Sini ada button untuk melihat seluruh produk, dan informasi terkait distributor, informasi terkait teman. Ini ada menampilkan best seller dari produk-produk yang Mas Satria jual. Nah, ini ada formnya itu sebagai ya kesan-kesan, bisa testimoni untuk kembali ke Agen Satria. Jadi ini bisa kritik. Bisa seperti ini bukan nama belakang, email, nomor telepon, tinggalkan pesan Anda. Ini sana itu mantap, layanannya ramah, dari send, obat dari kirim. Dan ada footernya. Di sini ada fitur pelangganan. Jadi pelangganan itu untuk sebagai member dari Agen Satria tersebut, Mas. Dan ada juga button untuk beranda, ya best produk, best seller, produk, tentang kami. Kemudian di tentang kami itu ada cara kerja sama mitra, distributor, itu.
dan agen resmi, informasi, cara membeli, cara pengembalian barang, cara penukaran barang, dan yang terakhir ada hubungi kami untuk menghubungi dari toko Mas sendiri. Kemudian di bawahnya itu ada copyright, privacy policy, dan term of service. Kita masuk ke bagian tentang kami. Di tentang kami ini ada deskripsi terkait usaha Mas. Nah, kemudian ada visi dan misinya, dan layanannya itu seperti yang saya bilang tadi, hubungi kami dan lainnya. Masuk di bagian produk. Di produk ini sendiri ada fitur search, kemudian ada rekomendasi. Di sini bagian semua produk. Semua produk itu menampilkan produk-produk dari yang kita jual. Mau itu produk kopi, soda, teh, mineral, dan lainnya. Misalnya pembeli nih atas nama Haikal Airlines itu ingin membeli Coca-Cola, berhasil ditambahkan. Dan teh mineral dan teh pucuk misalnya ditambahkan. Nah, kemudian selanjutnya ada fitur checkout. Kemudian dari bagian checkoutnya atau keranjangnya. Jadi keranjangnya itu ada informasi terkait quantity yang ingin dibeli, kemudian produknya. Dari quantity ini kita bisa menambah dan mengurangi. Lalu di produknya kita bisa ada fitur klik ke sini tuh, misalnya produk mana yang hanya ingin dibeli dan mana yang tidak ingin dibeli, atau semuanya. Kemudian checkout. Dan checkout itu menampilkan dari alamat si pelanggan, kemudian barang yang dibeli. Ini tuh ada pesannya Mas, opsional gitu. Misalnya ingin apa, rekomendasi apa gitu. Kemudian ada metode pembayaran, ada transfer bank, pembayaran tunai, mitra atau agen, lalu kartu kredit. Kemudian di rincian pembayarannya ada total pesanan dan lainnya. Nah, misalnya ini udah yakin nih si pelanggan itu sesuai produknya, lalu buat pesanan berhasil buat, itu otomatis masuk ke bagian database dari agen Satria. Dari fitur-fitur ini ada yang tanya Mas sebagai pelanggan gitu? Ini ada bisa ngutang ya? Oh, ngutang nggak bisa sih Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus cash. Ya, Harus bisa. kayak Bayaran transfer, cash, atau dan lainnya. jadi bisa cukup. Oke, itu Mas, cukup. Oke, baik, selanjutnya kita masuk di bagian dari dashboard admin. Nah, di sini adminnya itu Mas, jika ingin masuk itu harus login dulu. Kalau dia tidak punya akun, bisa membuat akun, klik di sini seperti biasa, register dan login. Saya username-nya Jamaluddin, email, password, dan lainnya. Kalau misal pun lupa password, saya diklik lupa password dan masukkan email, lalu kirim. Email berhasil dikirim dan kembali ke login. Nah, dalam dashboardnya itu dashboard utamanya sih ada 5 fitur, yaitu beranda, produk, pesanan, pelanggan, laporan. Di beranda ini ada search bar untuk mencari informasi terkait penjualan, total pendapatan, total member, update, dan penjualan teratas. Kalau sini ada total penjualannya ada 5.253, kemudian total pendapatannya 62 juta, total membernya 356. Dan ada informasi update terkait member baru, pesanan baru, dan informasi penjualan teratas. Di beranda ini di dashboard admin ini ada juga fitur profil dari si admin tersebut. Nah, kan role itu sebagai admin, lalu namanya Jamaluddin. Ini ada emailnya. Kita masuk di bagian produk. Nah, di produk ini ada search bar juga, itu dia untuk mencari misalnya nama produknya, nama jenis dari produk tersebut, statusnya Mas,
dia sedia atau tidak tersedia, kemudian stoknya ada berapa gitu. Jadi kan kayak gini nih statusnya nih kosong karena stoknya 0 gitu, dan ada harga. Lalu ada juga fitur update produk, itu untuk menambahkan nama produk, harga dari produknya, kemudian jenis produknya seperti soda, teh, kopi, mineral, dan lainnya yang tambahkan. Ini ada update stok juga. Update stok itu untuk menambah stok dari produk tersebut. Jadi kita masukkan nama barangnya dulu, kemudian stoknya, ya jumlah stoknya yang mau ditambah, dan update harga. Ini untuk mengubah harga yang sebelumnya, misalnya nama produknya Coca-Cola, harganya berapa gitu. Dan kita masuk ke bagian pesanan, ada informasi terkait dari pesanannya itu, ada ID pesanan, kemudian nama pelanggan, status, tanggal, total pembelian dari pelanggan tersebut, kemudian ada detail informasinya, itu bisa diedit. Oke. Ini ada search-nya, itu misalnya search-nya juga bisa mencari ID dari pesanannya, misalnya pesanan itu gagal atau belum berhasil, jadi bisa ditanya ke pelanggannya gitu mas. Dan di bagian pelanggan, fitur pelanggan, ini ada informasi terkait pelanggan yang sudah daftar menjadi member. Misalnya nama pelanggan, ini ada Lemperda, terus emailnya, nomor handphonenya, total pembelian itu dari seluruh dia membeli, kemudian total barang, terus kapan si member tersebut bergabung. Nah dari total pembelian inilah gunanya fitur member itu mas. Jadi kami itu membuat misalnya ada diskon 10% atau 2% pembelian, total pembelian 20 juta, 10 juta, dan lainnya gitu mas. Ke laporan, ini ada laporan mingguan PDF, itu detail laporannya itu bisa di-download. Jadi dari produk, pesanan, dan pelanggan itu akan terinput di database Excel. Nah, Excel tersebut diekstrak menjadi PDF, kemudian kita download laporannya di sini. Laporan berhasil download. Dan sudah selesai sebagai admin, dia bisa keluar atau logout. Kembali ke bagian awal. Nah, dari sini ada pertanyaan tidak mas? Kira-kira? Ini kalau misalnya kalau ada orang iseng gitu, bisa nggak kayak masuk ke admin sini agen ya? Gimana tuh? Nah, sebagai admin itu dia harus bisa menjaga privasi dari perusahaan tempat dia bekerja mas. Jadi itu juga harus menjunjung tinggi orang-orang yang bekerja dalam mencari kejujurannya. Nah, dalam sistem keamanan kita itu dia tidak bisa banyaklah perlindungannya mas, ya, dari serangan-serangan yang mencoba untuk ya menghack dari website mas sendiri. Jadi paling besar kemungkinan database itu bisa dihack itu dari si adminnya itu mas. Nah, dari bawah ini ya. Lagi mas? Oke. Jadi sekian seperti ini saja. Saya bersama Mas Ahil sudah menerangkan dari dua penggunaan itu sebagai pelanggan dan admin pada website usaha Agen Satria. Jadi, sekian dari saya dan teman-teman. Terima kasih. Oke, di sini saya bersama dengan Mas Ahil. Saya di sini ingin bertanya nih, selama memulai bisnis Agen Satria ini, Mas Ahil ini ada kendala apa saja nih? Kendalanya itu biasanya yang pertama tuh kalau bisnis minuman kan ya, pertama tuh kan biasanya di minuman itu cuacanya panas kan, biasanya orang-orang pada butuh mineral gitu. Jadi pertama emang cuaca, ketika musim hujan kan itu hawanya dingin, jadi orang nggak membutuhkan air asupan mineral gitu kan, jadi kayak permintaan itu menurun. Iya. Nah yang kedua kompetitor di lingkungan kan ya, lokasi Agen Satria sendiri kan kayak di perkampungan gitu,
Nah jadi kayak banyak agen-agen juga yang membuka lah yang sama gitu, sehingga kadang juga suppliernya yang sama, jadi harganya jadi hancur-hancuran gitu, kekurangan harga. Dan yang ketiga itu biasanya dari supplier, karena kita memiliki target setiap bulannya, kayak contohnya Aqua 30.000 misalnya. Yaitu kalau misalnya tembus target ya, kadang apa ya, dari pihak supplier Aquanya ini meningkat terus, padahal dari penyimpanan atau stok gudangnya itu tidak memadai Pak, kayak kurang gitu. Seharusnya dari supplier itu kayak menganalisa tempatnya agen saya sendiri. Udah segitu cukup Mas. Oke, terima kasih Mas Ahil ya. Oke baik, kalau begitu terima kasih ya Mas Ahil. Oke, sama-sama.